Assalamualaikum Ibu Sitina. Ya, bisa panggil Bu Ina saja Bu, supaya lebih ringkas. Oh iya. Jadi begini Ibu, saya di sini selaku observer dalam kegiatannya Ibu Ina untuk melakukan praktik coaching. Namun sebelum itu ada beberapa pertanyaan yang akan dilakukan ketika observer ini. Yang pertama itu kita di sini akan melakukan diskusi tentang rubrik penilaian percakapan coaching yang akan nanti Ibu Ina akan lakukan, yang sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip dari coaching itu, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi pertanyaan selanjutnya itu kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu? Terkait dengan kompetensi coaching yang dikembangkan pada 3 Bu. Yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, berikutnya Bu Ina, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Ibu? Jadi kalau secara spesifik Bu, yang saya observasi yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi hanya satu yang Iya. bukan pertanyaan yang Berbobot Bu. indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu Ina itu apa? Yang saya inginkan dari praktik coaching ini yaitu saya tentunya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahan sendiri. Seperti itu. Jadi Ibu Ina di sini hanya menuntun ya, Iya. coachingnya. Bagaimana coach bisa menyelesaikan masalah dengan menemukan solusinya sendiri. Baik. Oke, kalau begitu Ina kita mulai saja proses coachingnya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Ina. Ya, waalaikumsalam. Duduk Ibu Ika. Iya, makasih Bu Ina. Kita cari Kak Bede kemarin. Iya Bu Ina. Iya. Aku cari sih. Kenapa sih? Bu Ina, sebenarnya kok ada masalahku. Ini tuh ada muridku satu orang. Dia belum bisa membaca, padahal sudah makasih les, sudah juga luangkan waktu di kelas untuk bimbing membaca, tapi tidak ada perkembangan sampai sekarang. Belum dia bisa membaca Bu Ina. Jadi khawatirnya ini Ibu takut Ki kalau itu siswa belum bisa membaca, sedangkan ini kan sudah mau kenaikan kelas. Iya Bu, betul sekali. Terus terang kok kurang nyaman Kak, karena nantinya kepala sekolah komplain ke saya. Tapi sebelumnya memang kepala sekolah sudah pernah komplain sama Ibu. Kalau komplain langsung iya belum sih, karena kan pernah di rapat itu hari dia bilang tidak bisa menaikkan kalau anak-anak belum bisa membaca. Seperti itu Bu. Jadi itu nih maksudnya khawatir Kak. Kira-kira dari kekhawatiran Ibu ini apa yang perlu Ibu lakukan? Kayaknya tuh Bu, mau Kak menghadap langsung ke kepala sekolah, mau Kak berdiskusi mencari solusi bagaimana caranya ini anak bisa bukan dikasih tinggal, tetapi untuk sementara tidak dinaikkan dulu, nanti diberi waktu selama 2 atau 3 bulan. Kalau dibimbing membaca, kalau dalam jangka waktu 2 sampai 3 bulan ini anak tersebut sudah bisa membaca, nah nanti boleh dilanjutkan, dinaikkan ke kelas berikutnya, seperti itu Bu Ina. Betul juga sih Bu ya, karena risiko juga kalau kita naikkan siswa yang akan membaca. Saya setuju aja dengan Ideta, bagus itu Ideta Bu. Iya, itu dilemanya kita sebagai seorang guru, karena yang pertama itu kepala sekolah menginformasikan mewajibkan anak-anak naik ke kelas, sementara anak-anak itu belum bisa naik kelas, begitu Bu Ina. Jadi kira-kira apa komitmen Tak ini? Komitmen itu saya akan mengajar dalam jangka waktu 2 sampai 3 bulan, mengajar membaca, seperti itu Bu. Mulai kapan kita mau laksanakan ini komitmen Tak?
kalau bisa secepatnya Bu Ina. Iya. Iya. Terus dukungan apa yang kita butuhkan untuk melaksanakan ini kulit mangkak? Yang pertama itu dukungan dari orang tua yang paling utama. Nanti kayaknya saya mau bicara langsung sama orang tuanya, memanggil tuh orang tuanya ke sekolah untuk membicarakan masalah anaknya ini. Iya. Begitu deh, Bu. Mudah-mudahan berjalan lancar Ibu ini buat komitmen tak, tidak ada hambatan. Iya. Saya doakan Ibu ya. Iya, makasih banyak Bu Ina. Jadi bagaimana nih perasaan tak karena sudah temukan solusinya? Ya perasaanku sedikit lega karena sudah mak cerita sama kita terkait ini masalahku. Tidak galau mak lagi. Oh, alhamdulillah. Nanti kapan-kapan ada waktu kita sharing-sharing lagi Bu. Iya. Oke Bu deh. Ina. Kalau begitu paling Bu Ina, makasih Oke. banyak. Kembali Oke. dulu nih di Iya, kelas. siap. Iya, makasih Bu Ina. Oke, ya. Kita lanjut pasca supervisi ya. Jadi yang pertama tadi apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah Ibu Ina lakukan pada saat coaching yang menjadi indikator pencapaian pengembangan ini? Berdasarkan indikator yang tadi saya inginkan, bagaimana bisa coaching menemukan solusinya. Dari praktik ini saya sudah melakukan praktik coaching sesuai dengan alur kita. Saya sudah menerapkan beberapa keterampilan. Yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan terakhir memberikan pertanyaan. Lalu yang selanjutnya, jadi dari catatan hasil saya selama supervisi tadi, di sini Ibu Ina sudah terlihat Ya. menggunakan model dari alur cerita itu. Jadi di sini tadi Bu Ina fokus pada area yang ingin dikembangkan Ibu Ina, yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Ya, saya lihat Ibu Ina sudah memberikan pertanyaan yang berbobot dan memberikan penguatan dari hasil apa yang sudah dikatakan tadi oleh coachingnya yang dikeluarkan, keinginannya Ibu Ina sudah luar biasa dalam hal itu. Ya, baik, potensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Ibu Ina berdasarkan hasil setelah melakukan coaching yang barusan Ibu Ina lakukan? Kompetensi yang saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Untuk memberikan pertanyaan yang berbobot perlu komunikasi yang baik. Jadi itu dulu yang saya ingin kembangkan. Oh, ya, lebih ingin dikembangkan lagi ya Iya, komunikasinya. cara berkomunikasi. Ya, saya rasa sampai situ Bu Ina sudah luar biasa tadi. Terima kasih Bu Ina. Terima kasih, Bu.